Selamat Sabtu Sunyi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita pada saat ini merayakan Sabtu Sunyi dengan mengadakan ibadah bersama dengan keluarga kita. Pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami pada saat ini hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita melihat Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus Kristus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini memang tidak sama dengan hari-hari yang lalu. Kita lebih banyak berada di rumah, kerja di rumah, kuliah atau belajar secara online di rumah. Tapi ada juga jemaat yang terpaksa harus mengisolasi diri secara mandiri. Ada pula yang berbaring di rumah sakit karena sakit, dan ada pula yang kehilangan anggota keluarga yang mereka kasih karena berpulang ke rumah Bapa. Kita terus mendukung dan mendoakan saudara-saudara kita yang mengisolasi diri dan yang sakit agar mereka dapat cepat pulih dan juga dapat sembuh kembali. Kita juga turut berduka bersama dengan anggota jemaat yang kehilangan kekasih mereka. Kita doakan agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Saudara, di masa sulit dan sakit, orang dapat merasa sedih, tertekan, bahkan kehilangan pengharapan. Dalam masa kesusahan dan kesesakan, orang dapat berpikiran bahwa Allah menyembunyikan diri darinya. Hal ini yang diungkapkan oleh Daud seperti yang tercatat dalam Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Saudara, Daud pernah mengalami masa sulit. Misalnya ketika dia dikejar dan hendak dibunuh oleh Saul. Atau ketika anaknya Absalom memberontak dan hendak mencelakakan dirinya. Dan dia terpaksa harus melarikan diri. Saudara, banyak saat dia mengalami kesulitan. Dalam saat seperti itu dia merasakan Tuhan itu jauh. Tuhan itu bersembunyi dari hadapannya. Sehingga dia berseru, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Saudara, hal yang sama juga mungkin bisa dialami oleh saudara dan saya ketika kita menghadapi masa kesulitan, kesakitan, dan juga kesesakan. Ya, tapi mungkin kita berpikir, benarkah Allah menyembunyikan diri? Benarkah Dia tidak peduli kepada kita? Tentu tidak. Ia mengasihi kita, Dia memperhatikan kita, Dia peduli sama kita, dan Dia mau menolong kita. Tapi seringkali ada orang yang tidak menyadarinya. Karena tidak menyadari dan menghayati kehadiran Tuhan, maka dalam kesenangan orang cenderung menjauh darinya, dan sebaliknya dalam kesusahan ia malah berpikir bahwa Allah menyembunyikan diri darinya. Akibatnya waktu senang ia hidup dalam keduniawian, dan di waktu susah ia hidup dalam keputusasaan. Dalam perayaan Sabtu Sunyi, umat percaya diajak untuk menghayati transisi dari kematian Yesus dan kebangkitannya. Dalam masa transisi ini, umat merenungkan dua aspek yang menyatu, yaitu kedukaan dan harapan. Aspek kedukaan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang telah kita rayakan pada Jumat kemarin. Dan aspek harapan karena Yesus telah bangkit yang akan kita rayakan pada hari Paskah besok. Saudara, Yesus sudah mati dan telah dikuburkan. Penguburan Yesus menyatakan bahwa ia benar-benar telah mati dan ia telah mengenapkan tugas kemanusiaannya. Ia adalah Allah
tapi dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dia datang ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan orang yang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa. Hal itu adalah wujud kasih Allah yang terbesar untuk umat manusia, seperti yang dinyatakan dalam Alkitab dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengasihi, menyertai, dan mempedulikan kita. Ia telah menyatakan kasih dan karunia-Nya kepada kita melalui kehadiran anak tunggalnya, pengorbanannya. Dan ia tetap menyatakan kasih hingga saat ini di dalam kasih, kepedulian, dan pemeliharaannya. Saudara, dalam perayaan Sabtu Sunyi ini, marilah kita menghayati kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga kita menyadari kefanaan kita serta pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup dunia ini adalah fana dan penuh derita. Maka janganlah kita hanya terfokus kepada perkara dunia. Saudara, kaum muda di Singapura pada suatu masa teraspirasi untuk memiliki 5K atau menurut mereka 5C, yaitu uang kontan di bank, cash, ya, karir bagi masa depan, kendaraan yang bisa ditumpangi, car, kondominium sebagai tempat tinggal, kartu kredit sebagai perjalanan, ya, bekal perjalanan atau kredit card. Saudara, memiliki semua ini memang tidak salah. Tetapi kalau itu yang menjadi fokus, maka itu akan menjadi masalah. Hanya terfokus kepada perkara dunia yang fana membuat kita seringkali kehilangan sesuatu yang lebih dari itu, yang memiliki nilai yang kekal. Di dalam Sabtu Sunyi ini, dengan merenungkan jasad Yesus yang telah mati dan dikuburkan di dalam makam, adalah umat menghayati kefanaannya dan kedukaannya, sehingga tidak hanya berfokus kepada perkara duniawi yang fana. Sebaliknya, sambil merenungkan pengharapan yang ada dalam Kristus yang telah bangkit, adalah umat tidak mudah tawar hati dan putus asa di tengah kesulitan hidup. Sebaliknya hendaklah umat terus berkarya di tengah dunia untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Allah. Baik ketika kita sedang kelimpahan dengan segala berkat-Nya, atau dalam kesusahan, kita tetap memuliakan Allah dan mau menjadi berkat bagi sesama kita. Marilah kita belajar dari Yusuf dari Arimatea, seorang murid Kristus yang sejati, yang rela berkorban untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik baginya. Saudara, tindakan Yusuf menyatakan bahwa dia adalah seorang murid yang sejati. Di masa sulit, di mana orang-orang melarikan diri dan menyungkan diri, bahkan murid-murid Tuhan Yesus juga demikian. Ketika Yesus ditangkap dan dihakimi, mereka pergi entah kemana, bersembunyi dan tidak kelihatan batang hidungnya. Tetapi Yusuf dari Arimatea, dia mau hadir. Dia menyatakan identitasnya sebagai murid Kristus dan mau ambil bagian untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Saudara, Yusuf juga rela berkorban dan berani mengambil resiko untuk melakukan pelayanannya. Yusuf adalah seorang yang kaya, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Pada saat itu, orang yang memiliki posisi yang setinggi itu mengaku sebagai orang Kristen tentu akan mendatangkan resiko yang besar. Dia mungkin akan kehilangan kebebasannya, ditangkap. Dia mungkin bisa kehilangan kedudukannya, dia kehilangan hartanya, atau bahkan kehilangan nyawanya. Tetapi Yusuf berani menanggung resiko itu. Dia rela berkorban untuk Yesus Kristus. Dia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dia tidak takut. Tapi puji Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, Pilatus akhirnya memerintahkan orang untuk menyerahkan kepadanya mayat Yesus itu. Saudara, Yusuf dari Arimatea juga dapat memberikan pelayan terbaik untuk Tuhan Yesus. Dia mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru yang digalinya di bukit batu dan menutup pintu kubur itu dengan batu yang besar. Apa yang kita bisa lihat di sini? Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan apa yang terbaik yang dia bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Saudara, dalam satu pelayanan, jangan asal saja.
Tapi bila kita belajar dari Yusuf juga, dia dapat memberikan pelayanan terbaik dari apa yang dia bisa beri kepada Tuhan. Dalam masa yang sulit ini, biarlah Tuhan tolong kita. Jangan kita bersedih hati dan berputus asa. Jangan pula berpikir bahwa Allah menyembunyikan diri. Tidak, Dia beserta kita dan Dia mau menolong kita. Dalam masa seperti ini pun, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dan melalui doa dan firman, kita senantiasa bersekutu dengan Dia. Kita mau mendekat pada Tuhan. Biarlah seperti pemazmur yang mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan, rindu mencari Dia, rindu dekat dengan Dia. Ada satu kehausan di dalam spiritual kita untuk senantiasa datang pada Tuhan melalui doa dan firman. Dan daripada itu juga, biarlah kita dapat berkarya bagi Tuhan. Dalam masa-masa sulit ini biarlah Tuhan tolong kita. Kita pun dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Camkanlah firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tolong kita. Kita tetap dapat berkarya bagi Tuhan, baik dalam saat-saat senang maupun susah. Dalam keadaan semuanya serba baik maupun dalam keadaan serba sulit pada saat ini. Tuhan tolong kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita dapat lakukan untuk menjadi berkat bagi sesama kita? Biarlah Tuhan tolong. Dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, kita dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah Sabtu Sunyi ini, di mana kita merenungkan Yesus yang telah mati bagi kita dan Yesus yang bangkit bagi kita, kita tetap hidup dalam pengharapan. Kendati pun di dalam dunia ini ada kedukaan, di mana kita diingatkan akan kefanaan kita. Tetapi di dalam kehidupan ini juga kita diingatkan, dalam Yesus ada harapan, dalam Yesus ada kebangkitan, dalam Yesus ada hidup yang kekal. Selamat merayakan Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.